Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Ormawa Universitas Widya Dharma Klaten yang saya banggakan, bersama ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana membuat atau menyusun program kerja dari Ormawa masing-masing. Perlu diketahui bahwa format yang nanti akan kita sajikan di dalam proker ini, program kerja ini, filenya dalam bentuk file Excel agar memudahkan kontrol terhadap algoritma yang ada di khususnya di sumber dana ini, sehingga nanti secara algoritma akan terjumlah secara otomatis dan tidak ada kesalahan numerik di dalam jumlahnya. Yang pertama perlu diketahui bahwa format ini nanti ya, kop di atas ini nanti menggunakan kop dari nama masing-masing Ormawa ya. Terus kemudian di bagian logo ini adalah variabel dari logo Ormawa masing-masing. Kemudian program kerja diisi nama Ormawa, kemudian tahunnya diisi sesuai dengan tahun periode kepengurusan dari Ormawa tersebut. Kemudian kita lihat ya pada kolom yang ada dalam program kerja ini, yaitu kolom program kerja yang urainya adalah macam-macam kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu periode masa kerja sampai dengan masa pengabdian akhir tahun, dengan prinsip money follow program priority and budgeting plafond. Artinya di sini bahwa yang diprioritaskan adalah program ya, tentunya program yang nanti akan mendapatkan pembiayaan sesuai dengan prioritas dari masing-masing Ormawa. Namun secara keseluruhan kan Ormawa kita itu ada 34 ya, sekitar 34. Nah, tentunya ada pembatasan atas anggaran yang disediakan oleh lembaga. Ini adalah penjelasan dari kolom program kerja. Kemudian waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan tentunya masing-masing Ormawa sudah mempunyai program kerja rencana melaksanakan atas kegiatan tersebut. Adapun misalkan ada proker yang belum pasti, artinya waktunya itu belum bisa dipastikan, itu dibuat variabel saja di sini. Artinya variabel waktu disesuaikan dengan nanti pelaksanaan yang akan dilakukan. Kemudian tujuan dari program kerja yaitu sesuatu yang akan dicapai dari program kerja tersebut. Nah, nanti penjelasannya di baris penjelasan ini. Kemudian sasaran program kerja, kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan. Jadi sasaran itu nanti tujuan ini akan menyasar kemana ya. Kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan yang berupa sebuah hasil tentunya nanti gitu. Kemudian indikator tujuan atau sasaran. Indikator adalah sebuah tolok ukur ya, tolok ukur atau ukuran pencapaian dari tujuan dan sasaran program kerja. Nah, nanti akan ada contohnya. Kemudian kolom berkaitan dengan sumber dana. Sumber dana bisa meliputi dari kas. Kas itu adalah dana yang diambil dari barangkali punya kas setiap Ormawa. Terus kemudian swadaya. Swadaya itu bisa berupa pengumpulan dana yang bersumber dari peserta, donatur, atau dari pihak lain
bisa juga mengajukan dari sponsor dari pihak lain tentunya ini. Kemudian kolom dari lembaga, yaitu dana yang bersumber dari lembaga kampus kita ini. Kemudian kolom jumlah dana atau total jumlah dana yang terkumpul dari semua sumber dana yang didapat. Jadi penjumlahan dari dana kas, swadaya, dan dari lembaga ini nanti akan masuk ke dalam kolom jumlah total gitu. Kemudian keterangan barangkali, ini ada keterangan lain yang diperlukan untuk memperjelas program kerja, tujuan, sasaran, indikator, baik juga pelaksanaan. Nanti bisa fleksibel ini keterangannya. Untuk memperjelas program kerja yang sudah disampaikan dengan rincian di atas, ini diberikan ilustrasi dari pelaksanaan sebuah program kerja. Ini tidak berarti terus kemudian saya menyajikan memihak ke salah satu ormawa, tidak. Cuma ini sebagai contoh saja bahwa program kerja yang dilaksanakan oleh dari Menba, ya, dari UKM Menba, yaitu satu diantaranya adalah pelaksanaan pendidikan dasar resimen mahasiswa Mahadipa Yuda yang ke sekian berada di Jawa Tengah, ya. Ini sifatnya variabel ya, ini sebuah contoh saja. Terus kemudian dilaksanakan selama mulai dari tanggal 3 sampai tanggal 14 Februari 2018. Ini sebuah contoh saja. Jadi pelaksanaannya range waktunya seperti ini. Kemudian tujuan dari program kerja dari Diksar tersebut, yaitu tujuan Diksar guna menambah rasa nasionalisme pada diri mahasiswa dan melatih seorang mahasiswa layaknya seorang prajurit sejati, yaitu kegiatan ini non akademik. Kan kita kan saat ini kan berada di kurikuler toh, di samping menuntut ilmu pengetahuan kurikuler akademik dan membentuk mental, karakter, keahlian serta sikap seorang ksatria yang disiplin dan tanggap. Nah, ini salah satu tujuan dari program kerja untuk Diksar. Kemudian sasaran program kerja yaitu seluruh mahasiswa peserta, ya, mahasiswa peserta Diksar dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, baik latihan dan ujian. Tentunya kan di sana ada bentuk latihan fisik, latihan mental, latihan dan seterusnya, serta ujian yang dilaksanakan selama masa pendidikan di Rindam 4 di Ponorogo. Kemudian indikator atau tujuan sasaran, yaitu pada akhirnya setelah dicapainya tujuan dan sasaran ini, maka akan ada pelantikan, ya. Proses tujuan dan sasaran nanti pada akhirnya akan dilakukan pelantikan seluruh peserta Diksar di kampus Unwida. Jadi indikatornya adalah ukuran tercapainya dari tujuan dan sasarannya adalah pelantikan, ya, pelantikan setelah peserta Diksar ini melalui sebuah rangkaian latihan dan ujian selesai yang dinyatakan lolos dari Rindam dan kemudian dilantik di kampus Unwida. Kemudian ini kasnya, kas dari sumber dana dari kas Ormawa 200, kemudian swadaya ini iuran dari mahasiswa, kemudian dari lembaga ini biaya pendidikan, dan totalnya adalah penjumlahan antara sumber dana kas, swadaya, dan lembaga. Totalnya seperti ini. Nah, kemudian keterangan yang tadi bisa variabel dan fleksibel tadi, pelaksanaan sesuai dengan program Rindam 4 di Ponorogo. Demikian teman-teman Ormawa yang saya banggakan, penjelasan atas isian dari program kerja. Tentunya nanti kolom-kolom ini disesuaikan dengan kondisi dari Ormawa masing-masing. Tentunya tidak harus sama seperti ini. Yang pada prinsipnya bahwa pengisian kolom-kolom
yang ada di program kerja ini menyangkut isian-isian yang seperti dijelaskan pada layar berikut. Kemudian validasinya tentunya di sini divalidasi oleh ketua Ormawa, nanti siapa, terus kemudian pembinanya mengetahui pembinanya siapa, dan ini mengetahui dari pihak wakil rektor bidang kemahasiswaan. Baik teman-teman Ormawa yang saya banggakan, demikian penjelasan untuk membuat program kerja dari Ormawa. Semoga nanti bisa diisi, dilaksanakan, dan dilaporkan ke lembaga untuk sebagai acuan menentukan pembagian jatah dari masing-masing Ormawa di dalam mengajukan program kerja. Basisnya adalah Money Follow Program Priority and Budgeting Plafon ini nanti. Baik, demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.